Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video presentasi dan demonstrasi alat dari Mobile Smart Trustbin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Pegalino akan mempresentasikan Mobile Smart Trustbin sebagai ide konsep dari pengaplikasian kota cerdas. Latar belakang yang membuat kami mendapatkan ide untuk pengembangan Mobile Smart Trustbin adalah 1. Sampah yang kian meningkat pada masa pandemi dikarenakan tingkat konsumsi masyarakat yang meningkat. 2. Pengolahan sampah pada masa pandemi yang masih memiliki resiko adanya penyebaran virus dari sampah berbahaya. Lalu, Smart City atau kota cerdas, di mana kami mencoba untuk merealisasikan penerapan kota cerdas dengan pemanfaatan teknologi dan komunikasi untuk mewujudkan sebuah sistem pelayanan masyarakat yang maju dan baik terutama pada prinsip smart environment. Dari latar belakang yang di bawah, muncul beberapa permasalahan yang ingin kami selesaikan. Yang pertama adalah pandemi. Pada masa pandemi ini, banyaknya jumlah sampah yang meningkat dari kegiatan konsumtif masyarakat, sehingga menumpuknya jumlah sampah. Lalu, adanya limbah berbahaya yang berasal dari sampah-sampah seperti masker atau tisu bekas yang dapat memicu terjadinya penyebaran virus COVID-19. Yang ketiga adalah kesehatan, di mana dalam proses pengolahan sampah, banyak petugas yang melakukan kontak secara langsung dengan sampah-sampah berbahaya yang dapat menyebarkan resiko tertularnya virus, serta pemilahan sampah yang masih belum optimal karena masih banyak sampah berbahaya yang tercampur dengan sampah lainnya yang dapat beresiko untuk menyebarkan virus. Pertanyaannya adalah, bagaimana solusi dari permasalahan yang kita dapat? Lalu, bagaimanakah kita dapat mengimplementasikannya pada sistem saat ini? Yang ketiga, dan peran-peran apa saja pada proses pengaplikasiannya? Begitu juga rencana untuk kedepannya. Tujuan dan manfaat dari Mobile Smart Trustbin adalah pembuatan Smart Trustbin untuk membuat pembuangan sampah lebih mudah dan mengurangi kontak fisik saat pembuangan sampah. Lalu, adanya fitur kontrol jarak jauh sehingga memudahkan petugas dalam proses pengolahan tempat sampah untuk mengontrol tempat sampah sehingga tidak perlu melakukan kontak secara langsung. Lalu, adanya sistem geografis untuk melihat posisi tempat sampah sehingga masyarakat dan petugas dapat melihat lokasi dari robot berada. Sehingga memudahkan baik masyarakat maupun petugas untuk mencari lokasi tempat sampah. Dan pemilahan otomatis untuk memudahkan dalam proses klasifikasi antara sampah berbahaya dan non berbahaya sehingga pengolahan sampah dapat berjalan lebih baik pada masa pandemi ini demi membantu petugas kebersihan dan kedinasan untuk memilah sampah berbahaya dan tidak berbahaya. Dari pembuatan konsep sistem Mobile Smart Trustbin, kami membuat beberapa batasan aplikasi dari segi sistem informasi, robot, dan machine learning. Seperti sistem informasi kami adalah sistem aplikasi berbasis web yang hanya dapat diakses secara penuh oleh petugas dan dinas lingkungan hidup, sehingga masyarakat hanya dapat melihat informasi statistik dan lokasi robot. Lalu, pada sistem robot kami dibuat berdasarkan medan yang landai, yang dapat dilalui seperti taman kota dan dengan jarak wilayah 1 RT atau RW, yang akan mengikuti jalur tempat pembuangan sementara pada ranah RT atau RW, lalu dikelola oleh Badan Dinas Lingkungan Hidup. Lalu, kecerdasan buatan atau machine learning kami hanya dapat membaca sampah atau objek secara satu persatu untuk memilah objek. Berikut adalah skema komponen yang kami gunakan. Pertama, ada Arduino, lalu ESP3 Dockem, sensor ultrasonik, sensor berat, sensor infrared. Nah, di sini kami juga menggunakan 5 channel sensor infrared. Nanti saya juga jelaskan di next slide ya. Jadi, lalu ada servo motor, terus ada GPS modul, motor driver sebagai penggerak roda tentunya, dan baterai sebagai supply power. Oh iya, robot kami menggunakan akrilik dan kayu sebagai rangka. Lalu cara kerja sistem Mobile Smart Trustbin. Apabila objek atau sampah terdeteksi oleh sensor infrared, maka servo akan membuat tutup tempat sampah terbuka. Setelah sampah terbuang, ESP3 Dockem mengirimkan video secara stream sehingga pemilahan dapat dilakukan oleh server. Sehingga sampah akan diarahkan ke kategori berbahaya atau tidak berbahaya. Berikut adalah klasifikasi sampah yang menurut kami berbahaya. Pertama itu ada botol, kedua masker, sendok, tisu, dan sedotan. Sensor ultrasonik dan sensor berat akan mengirimkan data berupa volume dan berat, satuan itu kilogram, yang dapat selalu dimonitoring oleh petugas. Nah, disinilah 5 channel sensor infrared digunakan. Dengan menggunakan fitur perutaan line follower, robot dengan status volume yang penuh akan bergerak kembali ke tempat pembuangan secara otomatis dengan mengikuti jalur line yang telah dibuat dan akan kembali ke pos awal apabila sampah telah dibersihkan oleh petugas. Dengan modul GPS yang kami gunakan,
Petugas dapat memonitoring lokasi dari robot. Begitu juga masyarakat yang ingin mengetahui lokasi dari robot tempat sampah kami. Selain sebagai pengirim video secara stream, ESP32Cam juga berperan untuk mengendalikan robot dari jarak jauh. Petugas dapat melakukan kontrol jarak jauh pada robot tempat sampah jika terjadi kendala pada proses penggerakannya. Berikut adalah mockup aplikasi. Yang pertama ada halaman home atau beranda, kemudian ada halaman fitur, selanjutnya ada halaman tentang kami, kemudian selanjutnya juga ada halaman kontak kami, dan dilanjut dengan halaman login dari aplikasinya, kemudian tampilan atau halaman dari dashboard. Selanjutnya ada target pengguna dari Mobile Smart Classbeam. Pengguna dari Mobile Smart Classbeam dibagi tiga, yaitu ada dinas kebersihan, kemudian ada masyarakat, dan petugas kebersihan, di mana terdapat bagian koordinasi sebagai berikut. Yang pertama ada DLHK Kota, kemudian selanjutnya ada kecamatan, kemudian ada kelurahan, dan kemudian ada RT atau RW. Selanjutnya adalah proses bisnis dari pengguna Mobile Smart Classbeam. Yang pertama adalah masyarakat. Masyarakat membuang sampah, kemudian sampah akan dipilah menggunakan sistem machine learning untuk mengklasifikasikan berbahaya atau tidaknya jenis sampah. Sistem akan melakukan pengecekan status berat dan volume sampah, kemudian saat status penuh, robot akan bergerak menuju tempat pembuangan sementara terdekat. Yang selanjutnya, sampah di dalam robot akan dibersihkan oleh petugas. Saat keadaan robot dalam kondisi kosong, robot akan kembali menuju titik standby. Dan kemudian data hasil pengelolaan sampah akan diolah dan selanjutnya akan ditampilkan pada laman website Mobile Smart Classbeam. Selanjutnya adalah proses bisnis untuk petugas kebersihan. Petugas mengaktifasi robot, kemudian petugas dapat melakukan pengawasan melalui sistem informasi yang apabila terdapat kendala pada robot, petugas dapat mengaktifkan mode kendali jarak jauh. Selanjutnya ada hambatan dan realita. Yang pertama ada tata ruang perkotaan. Robot yang kami kembangkan masih perlu banyak uji coba kembali di berbagai medan jalur dikarenakan konstruksi tata ruang perkotaan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada masyarakat, di mana masyarakat masih kurang peduli akan bahaya sampah, serta perlu adanya penyuluhan kepada masyarakat untuk dapat menggunakan sistem robot ini, sehingga masyarakat memahami dan dapat melakukan pemilahan sampah. Yang terakhir ada prosedur konvensional, di mana perlu adanya penyesuaian sistem, karena proses pelaporan data sampah masih belum terintegrasi secara penuh dan menggunakan prosedur umbrella. Yang terakhir ada rencana pengembangan ke depan. Kedepannya, sistem Mobile Smart Classbeam akan dapat terintegrasi secara penuh sehingga data statistik pengolahan sampah dari tiap kota dapat terintegrasi dengan sistem terpusat. Hasilnya, masyarakat dapat melihat data statistik jumlah sampah pada setiap daerah dengan mudah. Selanjutnya juga ada pengembangan alat di mana akan dikembangkan untuk dapat bergerak dalam segala medan dan memiliki cakupan wilayah akses yang lebih luas sehingga dapat diimplementasikan secara penuh di setiap daerah baik kota maupun pedesaan. Terakhir ada pengembangan sistem kecerdasan buatan yang akan dikembangkan supaya dapat mengklasifikasi jenis sampah yang lebih beragam. Yang selanjutnya akan membantu proses pengolahan sampah menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton video presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami dari tim Pegalino Politeknik Negeri Jakarta, saya Rahman Hanafi, Saya Alvaro Viverio. Saya Muhammad Arlan Ardiawan. dibimbing oleh Bapak Indra Hermawan Eskom Mkom. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.